Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pemirsa? Jumpa kembali bersama saya Nurul Ulfah dalam program Bumi Jawara. Bumi Jawara kali ini kita akan membahas tentang analog switch off atau ASO tahap 3 berdasarkan peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2021 pasal 72 angka 8 tentang pos telekomunikasi dan penyiaran atau pos telsiar, di mana analog switch off atau ASO tahap 3 akan berakhir pada 2 November mendatang. Nah, sejauh ini di Banten, apakah sudah semua masyarakat siap untuk mengucapkan selamat tinggal TV analog dan beralih ke TV digital? Atau seperti apa persiapan dari pemerintah daerah, juga DPRD dan KPID setempat? Nah, kami telah menghadirkan narasumber kita yang luar biasa hari ini untuk membahas tentang ASO. Ada Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Banten, Bapak Haji Ahmad Jazuli Abdillah dari fraksi Partai Demokrat. Assalamualaikum, Bapak. Waalaikumsalam. Oke, dan juga alhamdulillah baik. Dan Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Banten, Bapak Haji Haris H. Witarja SS. Assalamualaikum, Bapak. Waalaikumsalam. Ya, bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Very good, baik. Sehat. Alhamdulillah ya. Sudah siap berbagi informasi tentang ASO ya, Pak ya. Oke, seperti kita ketahui bahwa ASO tahap 3 akan berakhir pada 2 November mendatang, dan masyarakat Banten sendiri apakah sudah siap untuk melaksanakan ASO atau untuk beralih dari TV analog ke TV digital? Nah, dan saya ke Pak Jazuli dulu deh ya. Sebagai wakil rakyat yang membidangi urusan penyiaran terkait jadwal ASO ini, bagaimana tanggapan Bapak? Kalau pertanyaannya siap atau tidak siap, ya memang harus siap. Ini kan harus siap, given ya. Ya. Jadi di era disrupsi teknologi digital terutama ini memang harus sudah banyak di segala aspek gitu sudah migrasi. Betul. Sekarang udah UMKM digital, pembayaran digital, kemudian juga ekonomi digital. Sudah serba semua digital, serba digital. Ya, Pak, ya? Maka yang namanya televisi apalagi itu kan ada konten ya, betul. ada proses, ada transformasi nilai dan sebagainya. Saya rasa masyarakat terutama di wilayah yang perkotaan gitu ya, itu harus siap. Nah, ini kita bagaimana untuk masyarakat yang pedalaman. Ya kan, Banten ini kan memang terbagi dalam masyarakat yang sangat majemuk ya. Jadi ini memang harus kita persiapkan. Makanya beliau selalu agak rewel dengan saya nih. Kapan kita? Nah, kalau saya dari perspektif masyarakat memang harus ada banyak faktor yang perlu kita siapkan. Ya, ini kan banyak komponen yang terlibat. Selain saya mewakili masyarakat, Mas Haris sebagai Komisi Penyiaran yang terus melakukan pemantauan dan pemerintah sebagai regulator kan. Kemudian industri media, industri televisi yang perlu sinergi dalam hal kesiapan ini, sehingga masyarakat ini apa nih, makhluk apa lagi nih, ya kan? Ya, STB, kemudian Mas Haris paling tahu lah, multispecting apa itu, dan sebagainya itu harus diperjelas. Ya, ruangnya apa kalau bukan sosialisasi ya? Betul. Ya kan? Makanya kita berkepentingan, kita konsen di sini. Makanya saya terpaksa harus datang ke sini. Ya kan, saya batalkan acara yang lain. Demi kesiapan masyarakat ya, demi kesiapan masyarakat beralih ke TV harus digital. siap, dan ini yang perlu kita perjelas untuk masyarakat, jangan sampai nanti tahu-tahu gelap gitu ya. Kan tanggal berapa? Tanggal 2, harusnya tanggal 5 ya, tanggal 5 Oktober. Digeser lagi, entah kenapa Mas Haris yang tahu nanti ceritanya itu. Ya kan? Yang jelas saya berkepentingan bagaimana distribusi STB ini sampai ke masyarakat dan tepat sasaran. Oke, jadi yang tadinya harusnya tanggal 5 Oktober beralih ke tanggal 2 November berdasarkan peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2021 pasal 72 itu. Nah, kalau tanggapan dari KPID sendiri, sejauh mana kesiapan kita, Banten, untuk melakukan ASO atau analog switch off ini? Ya, Pak Ketua tadi bilang given, jadi udah nggak ada pertanyaan lagi, siap atau tidak harus siap. Terus proses digitalisasi ini kan sudah bertahun-tahun. Kalau mengacu di Undang-Undang Cipta Kerja itu 2 tahun sejak diundangkan, maka akan jatuh pada tanggal 2 November besok. Berarti kalau mengacu Undang-Undang Cipta Kerja sudah 2 tahun kurang sebulan lah, kurang setengah bulan kita mau ASO nih 2 November. Tapi sebetulnya diskusi digitalisasi ini bukan sejak 2 tahun yang lalu, sudah bertahun-tahun yang lalu. Sudah sejak tahun 2016, jadi diskusi itu kan bisa bermakna sebuah sosialisasi juga. Jadi masyarakat sudah mulai paham sejak itu, dan 2 tahun terakhir ini saya kira sudah harus paham. Dan rasanya sudah paham karena sudah semua orang bicara, walaupun detail-detailnya tidak semua orang tahu.
Tapi digitalisasi sekarang ini kan semua di ujung lidah, Pak sudah Ketua, banyak digaungkan. Semua orang bilang digitalisasi. Kalau dulu orang reformasi, kalau dulu orang apa itu di ujung lidah semua. Jadi masyarakat sudah mudah mengucapkan digitalisasi dan sudah sebagian besar memahami. Tapi khusus televisi, siaran ya dalam hal ini, memang ada banyak detail-detail yang mesti disampaikan kepada masyarakat. Apa itu ASO, apa itu set-top box, apa itu multiplexer kata Pak Ketua tadi, terus banyak lagi termasuk apa itu tahapan-tahapan. Jadi kalau soal tahapan ASO itu pemerintah kemarin tuh menetapkan multiple ASO. Jadi multiple ASO itu tidak serentak, tapi berdasarkan wilayah yang dinyatakan siap. Dan terakhir memang tanggal 5 Oktober itu diproyeksikan Jabotabek. Dan dipersiapkan sedemikian rupa. Termasuk pesan Pak Ketua tadi, STB harus sampai kepada masyarakat yang berhak. KPID mengawal sampai ke lapangan, mengajak anggota Komisi 1 juga, yuk kita lihat tuh sampai ke masyarakat. Ya, jadi Jabotabek kan yang kena Banten cuma Tangerang aja. Jadi Jabotabek itu Tangerang Raya. Jadi KPID Banten, KPID Banten itu dibagi beberapa wilayah. Jadi Tangerang Raya sama Banten Raya. Banten Raya itu ada 3 wilayah layanan kan. Jadi kemarin kita fokus di Tangerang Raya, pembagian STB itu sudah 100%. 100% untuk Tangerang Raya untuk saja. Tangerang Raya, untuk masyarakat yang berhak. Jadi yang kita kawal ini masyarakat yang berhak, artinya masyarakat miskin. Bukan semua. Bukan semua. Masyarakat menengah ke atas harus beli sendiri. Nah, tapi kan aspek kesiapan itu ukurannya tidak hanya STB yang terbagi pada masyarakat miskin. Tapi awareness, pemahaman, kemudian kesiapan infrastruktur dan sebagainya itu, pemerintah kemarin menunda. Tidak tanggal 5 Oktober, tapi akan disatukan di 2 November. Jadi nanti seluruh wilayah Banten, baik Tangerang Raya maupun Banten Raya, itu 2 November akan ASO. Analog switch off, agak susah sih ya, tapi udahlah gitu. TV analog sekarang ini akan dimatikan, akan berganti dengan digital. Mati bersama. Mati. Gak enak gitu. Tadi bersama, bunuh diri bersama. Jadi, ya itulah. Iya, jadi tapi memang kalau sosialisasi tentu harusnya sudah siap, kalau dilaksanakan sudah, dan masyarakat harus siap. Jadi ya kita akan bareng-bareng lah mempersiapkan diri, baik itu perangkat kerasnya maupun mindset masyarakatnya, karena yang akan diterima ini tidak hanya semakin banyaknya channel, yang berarti semakin banyak konten, maka masyarakat juga harus menjadi lebih cerdas. KPID harus memastikan produk-produk siaran yang semakin banyak itu bukan makin banyak sampahnya dalam tanda petik, tapi makin banyak menyehatkannya. Jadi itu nanti tugas-tugas berikutnya juga semakin besar bagi KPID. Jadi siap tidak siap, masyarakat harus beralih dari TV analog ke TV digital, karena sekarang juga semua serba digitalisasi begitu ya. Dan kita masih akan lanjutkan perbincangan kita usai jeda berikut. Ayo pemirsa, kita beralih ke TV digital, lebih bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Tetap dalam Bumi Jawara. Saya Andra Soni, Ketua DPRD Provinsi Banten, mengucapkan Dirgahayu Provinsi Banten yang ke-22 tahun. Banten tangguh, ekonomi tumbuh. Semoga kita bersama-sama mampu untuk mensejahterakan rakyat Banten sesuai dengan tujuan berdirinya Provinsi Banten. Yang harus kita syukuri bahwa kita ada kemajuan, ya, bahwa kemudian kemajuan kita belum dirasakan maksimal oleh masyarakat, itu yang harus kita tingkatkan. Ya, harapan saya, harapan kita semua, bagaimana kita sama-sama bahu-membahu mewujudkan Banten yang sejahtera. Rencana tersebut tentu ditujukan adalah bagaimana membangun Banten itu secara berkesinambungan. Nah, pencapaian-pencapaian yang hari ini terjadi tentu bisa dilihat dari indikator-indikator yang ada. Tentu kita belum puas dengan hasil pembangunannya, namun kita harus mengapresiasi upaya-upaya dari pemerintah Provinsi Banten selama ini, dari setiap gubernur dan wakil gubernur sebelumnya, bahwa ada kemajuan, dan kemajuan tersebut harus kita tingkatkan. Ya,
Ya, kembali lagi dalam Bumi Jawara dan kita masih membahas tentang ASO atau Analog Switch Off tahap 3 di Provinsi Banten. Nah, kalau tadi sempat disinggung oleh Pak Haris mengenai Omnibus Law atau Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, di mana 2 tahun sejak diundangkan harusnya kita sudah beralih ke TV digital atau karena pada era digital juga. Sementara tepat di 2020 juga pandemi COVID melanda Indonesia. Nah, ini kan tentu menghambat sosialisasi ya Pak ya, di mana ada pembatasan berskala besar begitu, tidak boleh berkumpul dan berkerumun. Bagaimana tanggapan Pak Jazuli? Ya, kalau televisi, media, medsos, kemudian media elektronik dan sarana-sarana media online sebagainya sebagai sebuah penyampai informasi, tentu walaupun dalam situasi COVID ya, sampailah informasi itu. Walaupun secara fisikal gitu, pertemuan-pertemuan seperti Mas Haris bilang tadi dengan masyarakat, distribusi, penyampaian konten yang lebih detail dan komprehensif kaitan dengan apa itu istilah-istilah tadi itu dan bagaimana teknisnya, berapa harganya, siapa yang dapat, ini mesti disampaikan secara langsung. Nah, memang betul sekali karena ini undang-undang sudah disimpelkan menjadi Cipta Kerja Omnibus Law. Kemudian turunannya biasanya PP itu. PP berapa tadi itu? PP 46 tahun 2021, undang-undangnya 2020, 2 November. Wah, dikit lagi nih. Dikit lagi akan dipaksa, akan didorong oleh regulasi, oleh undang-undang. Dan kalau undang-undang nggak dijalankan kan itu biasanya ada konsekuensi. Ya kan? Nah, cuman siapa ini pelaksananya? Di lapangannya. Sasarannya tetap publik, masyarakat, warga. Ya kan, semua warga. Nah, kalau soal tadi yang miskin itu kan soal pembagian dan distribusi STB-nya, set-top box-nya kan. Nah, ini pun timbul persoalan lagi. Sudah data mana yang digunakan, Mas Haris ya? Tertanyakan juga itu. Kominfo punya data enggak? Kemudian juga Dukcapil, apakah data dari BPS, apa data dari Mas Haris KPI, apa data dari apa itu kalau bantuan itu sekarang data yang namanya DTKS. Data terpadu kesejahteraan sosial yang include semuanya ada di situ. Nah, ini kan dengan segala problematika data itu biasanya Mbak, kalau ada persoalan bantuan itu pasti masalah utamanya adalah data. Pasti itu. Nah, makanya kita ingin juga Mas Haris, kita ingin nanti dieksplor di sini apakah Cilegon bagaimana, tadi kan sudah distribusi 100% katanya, Serang bagaimana, Lebak, Pandeglang gitu ya, Tangerang Raya seperti apa. Nah, kita ingin tahu juga karena beberapa saya keliling yang namanya wakil rakyat ya, sambil reses sambil macam-macam lah. Kita juga ada yang mengeluhkan warga bahwa Pak gimana ini kita, berapa harganya? Beli beras saja susah, apalagi beli sehat opok lagi kan. Nah, ini kan belum ada lah. Ibu nggak dibagi, yang lain kebagian tuh. Nah, itu kan berarti di lapangan semua. Berarti harus lebih tepat sasaran gitu ya. Nah, kemudian saya sering diskusi dengan Mas Haris. Kebetulan kan Komisi 1 tuh Mbak Nurul, ini kan mitra kerja kita nih. Jadi Komisi 1 itu kalau di pusat itu gabungan Komisi 1, 2, 3 loh. Jadi masalah informasi di Komisi 1. Ya kan? Di daerah itu Komisi Komisi 1 ya, di Komisi 1. Masalah otonomi daerah, pemerintahan, pegawai di Komisi 1. Kemudian ketiga, Komisi 3 masalah Hankam pun Komisi 1 gitu. Jadi Komisi 1 di Provinsi Banten ini memang mitra kerjanya paling banyak, paling padat. Salah satunya KPI. Beliau ini kita yang pilih, beliau kita yang seleksi ini. Kemudian Kominfo ya. Nah, Kominfo salah satu stakeholder dari pemerintah, regulator ya di Provinsi Banten juga kita tanyakan sejauh mana kesiapannya. Di Kominfo itu kan ada struktur yang, itu ada yang ngurusin IT, ada yang ngurusin soal digital, ada yang ngurusin soal jaringan dan sebagainya, itu mesti optimal. Harus siap, jangan cuma masyarakat yang dipaksa siap, tapi juga stakeholder, pemerintah, regulator yang harus siap juga. Gitu. Dan industri penyiaran, ini saya curiga nih, kenapa ditunda ini dari tanggal 5 Oktober menjadi 2 Oktober ini? Pemerintah yang nggak siap, Mas Haris dan kawan-kawannya sebagai pemantau, pengawas yang nggak siap, ya kan? Kemudian juga regulasinya, atau memang yang TV swasta itu apa? Lembaga penyiaran yang nggak siap. Ini siapa sebenarnya nggak siap ini? Gitu kan, mau nggak mau kan? Mau nggak mau tanggal 2 itu harus sudah mutlak dilaksanakan. Nah, saya berkepentingan untuk bagaimana supaya ini merata, distribusi merata, dan nanti kita mungkin lebih dalam soal konten ya, soal materi Mas Haris ya. Bagaimana konsekuensinya dengan kondisi lokal, karakter masyarakat, budaya masyarakat. Ini kan soal konten, Mbak. Betul. Kita nggak mau dong ini digital dari analog ke digital lalu kontennya gimana ini? Sementara kan karakter masyarakat kita kan
dibentuk melalui teknologi digital dan informasi. Ya, jadi masih dipertanyakan juga sebenarnya yang belum siap siapa gitu ya Pak ya? Oh iyalah, kalau lembaga penyiaran atau masyarakat atau pemerintah. Kalau masyarakat mau nggak mau harus siap. Jadi dan masyarakat siap. Nah ini sebenarnya gimana sampai sekarang sosialisasinya belum optimal, distribusinya katanya belum semua, datanya juga masih belum clear gitu kan. Nah, ini perlu kita matangkan lagi. Nah kalau Pak Hari sendiri kan KPID salah satu fungsinya adalah untuk mendorong sehatnya industri penyiaran ya, terutama di Banten ini. Nah, kalau industri penyiaran itu sehat kan dilihat dari seberapa banyak penontonnya. Nah, kalau masyarakat sendiri belum paham tentang migrasi dari TV analog ke TV digital, berarti kan akan memengaruhi penonton TV di Banten gitu Pak. Jadi gimana bisa sehat nih Pak? Iya, jadi itu juga concern KPID. Dalam peralihan analog digital ini jangan sampai ada yang dirugikan. Betul. Yang dirugikan itu siapa? Yang kemungkinan satu masyarakat, yang kedua lembaga penyiarannya, yang ketiga ya pemerintah dan DPRD juga akan menanggung kerugian kalau siaran televisi ini mengalami lag ya, mengalami ada masa transisi yang terlalu panjang. Karena transisi ini juga satu fase yang mau nggak mau harus dilewati. Betul. Ketika analog switch off itu diberlakukan, apakah 100% penonton TV kita ini begitu saja bisa mengakses TV digital? Nah, kalau tidak kan berarti ada bagian tertentu yang belum terakses, belum bisa mengakses. Di antaranya masyarakat miskin tadi dan masyarakat menengah, apakah sudah 100% beli set-top box? Jadi masa ini akan pasti dilewati. Dan itu di beberapa negara selalu ada masa-masa transisi seperti itu yang kita mesti mitigasi juga. Karena apa? Siaran TV itu juga industri strategis lah istilahnya. Sektor strategis untuk penyampai informasi dan komunikasi. Kalau masa transisi ini terlalu panjang, tadi itu yang saya bilang, TV juga pasti kehilangan penonton dong, di situ kerugian. Masyarakat juga kehilangan media, rugi juga. Pemerintah juga sama kehilangan media, informasi dan komunikasi. Semua pihak. Jadi itu yang kita harus percepat. Masa transisi itu tidak terlalu panjang. Jadi itu mesti ada strategi-strategi. Kalau secara nasional nanti akan ada momen-momen yang tidak boleh lewat. Contoh misalnya ada Piala Dunia. Yang hanya bisa ditonton di TV. Jadi orang yang tadinya ogah-ogahan beli set-top box, harus beli nih. Kalau masyarakat miskin kita harus persiapkan kan, kita harus bagi. Tapi masyarakat menengah yang ogah-ogahan beli set-top box atau ogah-ogahan beli TV, smart TV yang bisa digital, kita kasih tuh program internasional yang gede marketnya. Nah itu akan menjadi daya dorong juga. Daya dorong. Terus ada lagi mungkin event-event nasional juga yang bisa menjadi pendorong masyarakat untuk mau nggak mau beralih. Karena belajar dari negara lain, Pak Ketua, di Amerika itu sekitar 10 tahun yang lalu migrasi itu tidak mengalami masalah seperti ini. Karena apa? Ada skenario-nya begini, udah matiin aja analog tuh, jebret. Mau nggak mau masyarakat akan beli set-top box. Jadi mau tidak mau beralih ke digital. Itu 10 tahun yang lalu. Sekarang, begitu dimatiin jebret, belum tentu orang buru-buru beli tuh. Nonton handphone aja lah gitu. Jadi alternatif media itu kan sekarang media baru itu juga banyak dijadikan media yang bisa dikonsumsi, sehingga harus ada strategi. Jadi saya kira itu nanti pemerintah bersama industri dan semuanya juga akan melakukan strategi-strategi seperti itu. Semakin menarik perbincangan kita tentang ASO atau analog switch off, dan kita masih akan kembali tetap di Bumi Jawara. Saya Haji Fahmi Hakim, Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten, mengucapkan selamat ke-22 tahun Provinsi Banten. Harapan kami tentu bisa terus mampu mengkolaborasikan penguatan pembangunan dalam rangka pemerataan pembangunan di Provinsi Banten agar senantiasa masyarakat Banten bisa mampu terjamin kesejahteraan dan mampu diberikan yang terbaik dalam kehidupannya. Yang perlu untuk kita gali dan kembangkan adalah budaya lokal. Budaya itu baik seni, baik itu makanan, baik itu hasil kerajinan dan sebagainya. Ini juga harus mulai diurus dengan baik. Ada juga soal pertanian dan
nelayan ini juga harus ditingkatkan. Ya, kembali lagi dalam Bumi Jawara dan kita masih membahas tentang ASO, analog switch off. Nah, pemirsa, kalau tadi sempat dibahas yang mengenai distribusi set-top box ya. Nah, berdasarkan data terpadu atau DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial di Banten itu untuk distribusi switch off itu masih rendah. Belum sampai di 30% begitu ya. Apakah patokannya memang data ini yang digunakan atau ada data lain yang lebih akurat? Bagaimana Pak Jazuli? Saya belakangan ya saya menilai bahwa nampaknya baik dari pemerintah sebagai regulator, kemudian industri media, televisi maupun diawasi oleh KPI itu sudah belajar dari soal data itu. Kayaknya nggak mau terulang lagi kasus-kasus soal distribusi bantuan yang tidak tepat sasaran. Nah, kalau di TKS kan memang itu soal bansos ya, soal hak warga yang layak dapat lalu masuk dalam data terpadu itu, lalu nanti mendapatkan apa segala macam dari sana. Jadi semacam baseline ya, baseline. Tapi rupanya baseline itu berdasarkan pengalaman banyak masalah. Makanya nampaknya nih untuk distribusi ini, nggak tahu nanti Mas Haris yang menjelaskan ya, pasti akan dievaluasi seperti apa. Tapi yang jelas, yang kita pantau di lapangan adalah kita gampang hitungnya. Jadi kalau Banten jumlah penduduk 12 juta lebih ya. Kemudian asumsi kalau satu keluarga itu 3 orang, maka sekitar 4 juta kepala keluarga. 4 juta kakak. 4 juta kakak, sejumlah itulah kebutuhan set-top box ya. Nanti dibelah lagi mungkin tuh, nanti yang miskin. Nah, yang miskin itu nanti berapa persen dari 4 juta kakak itu. Jadi bukan penduduk, jadi kakak. Kadang-kadang kakak satu rumah satu kakak ya. Jadi ada 3 keluarga, TV-nya 1 gitu kan. Nanti dibelah lagi tuh, apakah ini juga kakak ini punya TV nggak? Ya kan, kalau dia miskin tapi nggak punya TV ya ngapain juga dibantu gitu kan. Masa TV-nya nggak ada, STB-nya ada gitu kan. Nah, kemudian dia walaupun miskin tapi TV-nya ada, dibantu nggak? Tadi dulu dia punya perangkat lain nggak? Recorder lain apa itu nanti Mas Haris lah tahu apakah antena yang gede itu ya, parabola. Nah, selebihnya soal apa tuh jaringan ya, soal sinyal kan semuanya sama. Kita bantu servo, kemudian ternyata di masyarakat yang memang sinyal nggak ada, jaringan nggak ada gitu kan. Nah, ini perlu ada simplifikasi gitu ya, perlu dipertegas. Nah, selesai itu. Cuman sekarang kan masyarakat kita ini sudah biasa digital itu kan sudah digunakan sehari-hari ya. Mas Haris bilang lidah di ujung itu sudah ucapan sehari. Tinggal kita ini ingin ke arah materi konten. Ini kan metodologi nih, alat gitu kan. Kan teknologi itu kan baik analog maupun smart maupun ini digital itu kan alat ya, alat penyampai informasi, alat penyampai konten, pesan. Nah, kita ingin nanti lebih dalam berdiskusi ataupun bagaimana kita menyelesaikan atau mengisi konten-konten yang betul-betul memang ada nuansa edukasinya, ada nuansa ya bisnisnya boleh, ada nuansa lain ya untuk pengembangan masyarakat kita. Kan intinya itu tuh. Jadi kita belum bicara substansi ini Mas. Ketua KPD ya, kita baru bicara teknis ya. Bisa teknis, regulasi, metodologi, teknis. Nah, kita ingin nanti lebih ke substansi. Oke, biar lebih maksimal ya pemberlakuan dari ASO ini di Banten. Kan informasi itu kan Mbak kayak makanan ya. Ya Mas Haris ya. Jadi perlu kita perangkatnya perlu kita siapkan. Piringnya mah apa kebutuhan terhadap informasi sama dengan kebutuhan kita sama makanan gitu ya. Kita kalau sarapan gimana apa nih kan? Nggak ada informasi makanan sama. Jadi harus kita siapkan. Kalau makan kan udah restoran banyak, perangkat banyak, lauknya banyak, piringnya juga ada, sendoknya ada. Kita siapkan. Nah, ini soal informasi ini perlu disiapkan juga. Kurang lebih begitulah analoginya tuh. Ya, kalau dari KPID Banten sendiri Pak, data yang akurat digunakan untuk distribusi set-top box itu dari mana diperolehnya? Sebenarnya sudah selesai nih masalah data dan masalah distribusi, walaupun belum 100% terdistribusi, tapi data itu sudah verified. Jadi database itu memang awalnya dari DTKS, kemudian di lapangan ditemui banyak catatan lah, alamat tidak ditemukan, segala macam, orangnya nggak ada, ternyata sudah bagaimana. Jadi yang lebih update itu terakhir diambil dari data BKKBN. Jadi teknisnya ini kalau bicara teknis, data itu dari database BKKBN itu dikirim ke kabupaten kota. Lalu kabupaten kota mengirim ke aparatnya di bawah,
lurah dan kepala desa untuk verifikasi. Ini data nih ada sekian keluarga miskin di desamu, di kelurahanmu. Coba verifikasi orangnya masih adakah? Satu. Yang kedua, ini orang punya TV enggak? Yang ketiga, punya parabola enggak? Kalau punya parabola enggak dikasih. Terus itu sinyal TV analognya itu ada enggak? Jangan sampai kemarin bisa nonton TV, sekarang nggak bisa nonton TV. Jadi verifikasinya diantaranya ini, di samping orangnya ada dan enggak, tapi syarat kualifikasi yang lain itu ada. Jadi tidak semua masyarakat miskin otomatis dapat kan. Jadi data ini kemudian dikirim oleh bupati, kepala daerah sama wali kota ke kementerian untuk dimasukkan dalam database Kementerian Kominfo, database pembagian set-top box, dan itu sudah terlaksana. Kalau di Tangerang Raya itu ada 470.000 sekian. Kalau di Banten Raya sampai jadi Serang sampai Lebak itu ada 160.000 sekian. Jadi itu Banten Raya kemarin sudah 100%. Tinggal 100%. Banten Raya ini karena ini belum dimulai lagi gencarnya, itu sekitar 20% baru terdistribusi. Ini juga nanti kita kawal. Nah, yang menarik tadi Pak Ketua sudah menyinggung, sebetulnya kita sekarang sudah selesai bicara teknis. ASO sudah fix lah, kita berharap tidak ada pengunduran lagi. Ini juga concern kita. Udah yuk digital yuk. Udah nunggu apa? Nunggu siap mah ayam sama telur ya kan? Jadi kita udah yuk, ini keamanat undang-undang. Nah, setelah itu yang lebih menarik, kata Pak Ketua tadi kan, yang jadi menu itu makanannya. Piringnya iyalah, kalau piring bagus itu kelihatan lebih indah, sendoknya bagus, tapi semua makanannya kan yang penting tuh. Jadi kita ke depan akan bicara setelah digital, Banten ini mau ngapain? Berkaitan dengan konten juga ya, konten di dan TV segala macamnya, SDM-nya juga kan, SDM-nya. Jadi itu yang menurut saya menarik. Jadi bicara tentang migrasi dari TV analog ke TV digital. Nah, adanya dengan beralihnya ke TV digital ini tentu bisa juga menjadi peluang lahirnya stasiun-stasiun TV di Banten yang ber-IPP digital begitu ya. Kalau kita lihat dari perizinannya. Nah, dengan sendirinya juga akan muncul industri-industri lain yang mendukung keberadaan TV-TV digital ini, seperti misalnya sanggar artis begitu kan, atau konten-kontennya begitu ya, rumah-rumah produksinya yang memang lebih fokus pada atau mendukung tampilan konten dengan kearifan lokal Banten ya, agar tidak terkikis meskipun di era digital. Nah, bagaimana tanggapan saya mulai dari Pak Jazuli? Jadi multi efeknya ya. Itu bahwa nanti soal SDM-nya jelas. Kalau memang nanti dibuka peluang untuk TV digital, kemudian juga masyarakat juga gandrung dan minat, maka nanti akan dibutuhkan tenaga-tenaga terampil ya. Jadi apa istilah sekarang? Industri kreatif ya. Nah, itu ya kan PH, production house, kemudian juga nanti yang bikin-bikin iklan, bikin-bikin konten-konten segala macam itu kan anak-anak muda sekarang kan harus kita support ya. Kemudian soal kebutuhan lain, misalnya kecepatan mendapatkan informasi ya. Atau dulu kan kita kalau saya aja Tangerang ke Jakarta kemana, ke studio yuk. Studio mana? Ke Indosiar, ke RCTI, kayaknya wah, ya kan apalagi orang yang di Lebak kan. Nah, karena kan mungkin dengan adanya nanti TV-TV lokal gitu akan lebih dekat. Lebih mudah dijangkau. Jadi sumber itu nggak harus KAI ketua dewan atau ketua pejabat-pejabat. Mungkin masyarakat biasa kita panggil aja udah dengan tampil apa adanya, gimana Pak, ada masalah ini. Selesai itu. Jadi komplain semakin pendek, jalur komplain ya. Kemudian juga ruang saluran-saluran keluhan-keluhan warga juga semakin dekat, kan nanti ada semacam dipikir materi-materi atau acara-acara atau event-event yang memang untuk yang publik lebih ke kearifan lokalnya. Terus tampilkan kreasi-kreasi anak bangsa, anak lokal itu mesti diangkat budaya lokal, soal Baduy, soal Banten Lama, soal apa. Saya rasa itu dampak positifnya lah. Baik, kita masih akan lanjutkan perbincangan kita, dan tentunya pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Bumi Jawara. Provinsi Banten 2020 tahun infrastruktur mantap. Yang perlu ditingkatkan adalah partisipasi masyarakat di bidang pendidikan. Karena pendidikan ketercapaian RPJMD-nya terkendala oleh
COVID-19 dan kita sekarang harus mengejar bagaimana akses, mutu, dan manajemen pendidikan bisa ditingkatkan. Kami berharap masyarakat turut berpartisipasi dalam mengawasi pembangunan dan juga masyarakat dapat mensukseskan program pembangunan Provinsi Banten dan mensukseskan pemilu tahun 2024 dan kita akan mengantarkan gubernur baru di Provinsi Banten. Ini momentum politik yang dimulai di tahun 2023. Ya, masih bersama kami dalam Bumi Jawara dan kita lanjutkan perbincangan tentang konten ketika sudah benar-benar beralih ke TV digital ini. Nah, kalau bicara tentang konten dengan kearifan lokal, kita bicara konten Banten lah. Apakah perlu adanya semacam media yang mengawasi gitu atau wadah yang mengawasi agar TV-TV digital di Banten ini tetap mengutamakan atau memenuhi kebutuhan konten kearifan lokal? Mungkin saya mulai dari Pak Jazuli. Perlukah digagas oleh Komisi 1 biar Pak Haris punya partner nih, Pak? Soal gagas, soal teknis nanti ya. Sampai soal kesadaran masyarakat untuk mengawasi, memonitor, mengontrol, ini yang penting. Jadi itu sebenarnya bicara nilai, bicara kesadaran. Bicara kesadaran itu bicara soal gerakan untuk menyadarkan kan gitu. Itu bisa siapa aja kan. Betul. Apalagi soal civil society itu kan memang harus kita bahasa Betawi itu digebah-gebah. Yuk aktif dong lo, kritis dong lo, jangan cuman rapat, jangan cuma seragam, apel-apel, pelantikan gitu. Jadi memang seharusnya disitulah fungsi kontrol civil society ya, masyarakat sipil di kita. Kalau negara kita, pemerintah, misalnya saya unsur penyelenggara pemerintah daerah di Banten, lembaga dewan, kemudian juga Mas Haris sebagai lembaga vertikal yang memang bertugas mengawasi dan monitor kaitan dengan penyiaran, kemudian juga pemerintah regulator, kemudian juga ada kampus ya dan sebagainya. Ini memang perlu kolaborasi, Mbak. Perlu kolaborasi. Kalau soal teknis lembaganya apa, di bawah siapa, kita udah banyak juga lembaga sebenarnya. Mas Haris pun lembaga bisa saja pengaduan masuk ke Komisi Penyiaran kan tentang apa itu tata aturan izin segala macam itu bisa saja. Ya kan kalau konten memang dulu saya bahkan tahun berapa itu ada semacam civil society award gitu ya. Jadi masyarakat sipil yang khusus Media Watch Society. Jadi Media Watch Society itu semacam kelompok masyarakat yang memang ini media kok sok banget gitu. Mantau ini, mantau itu. Tapi dia sendiri siapa yang mantau gitu kan. Nah perilaku itu juga harus dikontrol. Kadang-kadang alasannya etika jurnalistik. Masyarakat sekarang nggak tahu tuh pasal berapa, ayat apa yang dilanggar itu oleh dunia pers itu nggak tahu juga. Nah kan makanya media pun itu mesti dikontrol. Dalam hal ini juga pelaku media, pelaku industri mesti dikontrol gitu ya. Bukan wartawan dikontrol oleh pemiliknya, oleh ownernya, bukan ya kan. Tapi tetap publik ini mesti dikontrol. Terutama soal konten gitu ya. Konten. Ini kan kita nggak ada sarana untuk menindaklanjut, Pak. Maksud saya gini, kecepatan informasi didapat oleh publik, oleh warga kita cepat sekali itu. Hampir bangun tidur kita lihat handphone, informasi kita dapat. Nah, cuma ketika informasi itu mengandung masalah, kemana kita menyelesaikan masalah ini? Ngadunya kemana? Kan problem kita itu. Harus ada wadahnya. Harus ada wadahnya. Kita nyari kemana? Apakah ke dewan? Gedung dewan itu kan gedung gede banget dewan. Tapi kita juga nggak begitu intens dengan idealisme misalnya. Ayo keluhan-keluhan kita tampung. Ayo masyarakat jarang juga tuh datang. Ya kan? Tapi WA di medsos, curhat-curhat, chattingan-chattingan di grup-grup gitu ya. WA, di Instagram, di TikTok, di Facebook. Nah itu yang sekarang banyak, ya kan? Curhatan itu adalah larinya ke media sosial ya, Pak? Iya betul. Pegiat sosial adalah netizen itu adalah yang merefleksikan kegelisahan sosial sesungguhnya. Dia malas lah ke gedung dewan, ngapain gue lapor ke KPI, datang ke Kominfo, ngeluh-ngeluh begitu, nggak ada follow up-nya. Udah gue curhat aja di media sosial. Dipiralkan. Nah dipiralkan gitu kan. Nah itu sebenarnya kita perlu untuk mengemas, berkolaborasi dengan instansi manapun ya. Jangan bentuk wadah baru lah. Yang penting kita, Mas Haris ya, kita fasilitasi misalnya Komisi 1 ya. Bagus aja Komisi 1 ada ruangan besar, ada konsumsinya, ada fasilitasnya segala macam. Kita ngumpul di situ ya. Daripada jarang dipakai tuh ruangan di sayang ya, Pak ya. Sayang. Ya kan? Mas Haris yuk, siapa lagi nih kita? Stakeholder media. Stakeholder televisi, mau industrinya, mau pemilik modalnya, mau industri kreatifnya, kumpul di situ. Nih ada persoalan kita bisa. Yuk apa yang mau kita selesaikan? Bisa dibahas gitu. sama-sama. Gitu. Nah ini dalam rangka menghadapi migrasi dari analog ke digital. Jadi bukan sekedar teknologinya yang migrasi,
pola pikir kita, harus bermigrasi mindset kita, juga. budaya kita migrasi juga. Orang sudah metik ya, kita masih gigi satu. Berarti belum maksimal ya migrasinya ya. Iya betul. Nanti kemasan itunya Pak Haris, saya juga ada banyak pertanyaan. Pak, ini alatnya berapa sih? Harganya berapa sih? Ini cara nyolokinnya bagaimana? Antara antena yang sudah ada dengan kabelnya bagaimana Pak? Kita ini set STB-nya doang yang dikasih apa kabel-kabelnya, ya kan? Bagaimana nyambunginnya? Nah ini kan sosialisasi Pak itu, ya kan? Nggak cukup dengan panduan-panduan. Untung aja masalah kita pintar buka YouTube aja lah, klik YouTube. Bagaimana sih caranya migrasi dari analog ke digital lalu ingin smart TV, itu kan tinggal klik. Nah ini kan perlu penjelasan lebih lanjut. Iya, betul. Nah, kalau dari Pak Haris sendiri, Pak, berkaitan dengan tadi, perlukah adanya Media Watch yang mungkin bisa digagas Komisi 1, kemudian berpartner dengan KPID dan stakeholder terkait? Singkat saja, Pak. Silakan. Satu, what next ya? Setelah digital mau ngapain? Terus yang kedua, pengawasan kan? Satu, soal setelah digital. Jadi kita harus mengambil ini sebagai momentum besar bagi Banten. Digitalisasi nanti, KPID sudah merencanakan satu penataan infrastruktur dan penataan bidang penyiaran ini sesuai dengan keinginan kita bersama. Supaya lembaga penyiaran ini juga menjadi support system bagi masyarakat, bagi stakeholder Banten. Satu, jadi kita bagi dua nih, Tangerang Raya sama Banten Raya. Tangerang Raya karena ikut Jabotabek. Banten Raya itu kita juga harus kelola. Selama ini di Serang nggak ada TV kan? Nggak ada TV. Jadi nanti Jabotabek itu sinyal frekuensinya kita harus stop di perbatasan antara Tangerang sama Serang. Sehingga Serang dan Banten Raya itu akan dibangun infrastruktur, harus didorong dibangun infrastruktur multiplexer yang khusus melayani Banten Raya. Yang Jabotabek berhenti di Jabotabek. Sehingga nanti sekarang ini kita di Serang dan seterusnya ini mengkonsumsi siaran televisi itu dari Jakarta, Pak. Dan kita jadi market. Kita hanya jadi market, kita hanya jadi penonton, melongo doang. Wah, gimana ya caranya masuk TV, gimana caranya saya punya film pendek, punya liputan, punya features bisa dikirim nggak ke TV nasional? Itu susah Pak, jauh ya kan. Nah nanti dengan begitu, kita itu ada, di Banten Raya itu ada 15, sekarang ada 14 izin stasiun televisi di sini Pak. Mulai dari TV berjaringan sampai TV lokal macam JBN TV. Ada RCTI, ada Metro TV, ada CNN, ada Trans Group segala macam, ada SCM Group. Itu nanti kita akan dorong, mereka harus bikin local station. Jadi nanti ada Metro TV Banten, ada Trans Banten, dan seterusnya. Dengan begitu apa? Kita tadi bicara dengan aspirasi dari Dewan tadi, dari masyarakat, supaya ada local content. 10% minimal, itu harus disiarkan oleh TV berjaringan maupun TV lokal. Kalau TV lokal, semua lokal ya. Terutama yang TV jaringan. Multiplier efeknya apa? Ya tadi itu, ada host yang bisa direkrut. Jadi satu station itu kalau kita bisa hitung 10 sampai 20 SDM saja, itu ada 14 televisi Pak. Berapa tuh dihitung coba? Bantu saya 20 kali 14. Hah? 20 kali 14 itu yang terserap dari sisi tenaga kerja. Belum multipliernya tadi tuh, ada PH, ada make up artis, ya kan? Ada tukang desain baju yang bisa terikut, dari tergerak ekonominya, dan jadi banyak lagi. SDM-nya full dari lokal. Ya. Dan jadi, itu kita KPID sudah mengusulkan nih kepada Pak Jazuli, kepada Komisi 1. Saya mohon dibikin perda, dan beliau sudah setuju. Sudah setuju tuh, perda penyiaran. Ya, Pak, ya. Harus perda ada penyiaran yang kita akan bentuk. Yang ketiga, sedikit soal pengawasan. Pengawasan KPID ini justru lahirnya merupakan lembaga pengawas isi siaran, pemantau isi siaran. Dan kita sudah bikin program nanti. Kalau soal mau dibentuk lembaga apapun silahkan. Tapi KPID juga punya strategi. Nanti kita akan menggandeng sekitar 20 perguruan tinggi Pak Jazuli. Kita akan rekrut mahasiswa-mahasiswa dan kita akan sinergikan, gabungkan dengan kampus Merdeka. Sehingga itu anak-anak dalam 6 bulan dia akan bekerja di instansi, kita akan ambil di KPID. Dalam 6 bulan dia akan menjadi pengawas pemantau isi siaran. Kita didik dulu. Dia dapat nilai dari kampus, dapat sertifikat dari kita sebagai pengalaman kerja. Nanti 6 bulan kedua kita ambil lagi dari 20 perguruan tinggi. Kemarin kita sudah mulai safari ke beberapa perguruan tinggi. Jadi KPID juga mensupport kampus Merdeka dan KPID juga tersupport karena ada SDM-SDM yang bisa terlibat dan itu merupakan investasi bagi generasi muda kita supaya punya kesadaran dan literasi yang cukup terhadap media penyiaran, konten-konten dan dia mengedukasi masyarakat di sekitarnya karena dia mahasiswa. Oke, siap.
Tahan dulu ya Pak ya, kita masih akan lanjutkan perbincangan kita usai jeda berikut, tetap dalam Bumi Jawara. Ya, pertama tentu saya mengucapkan Dirgahayu Provinsi Banten yang ke-22 tahun. Saya berharap bahwa di umur 22 tahun ini Banten bisa lebih bangkit lagi, di mana terakhir kita akan menghadapi pandemi COVID-19. Kita harus bersama-sama mewujudkan kesejahteraan masyarakat Banten dengan menyukseskan seluruh program pemerintah Provinsi Banten ke depan. Dari segi pencapaian-pencapaian, alhamdulillah bisa kita lihat banyak hasil-hasil yang memuaskan. Tinggal kita pertahankan dan kita dukung untuk suksesi pembangunan yang akan dilaksanakan ke depan. Harapannya bahwa masyarakat harus bisa lebih sejahtera. Bagaimana pelayanan dasar masyarakat harus bisa diberikan secara prima oleh pemerintah. Itu baik bidang kesehatan, bidang pendidikan, infrastruktur, dan lain. Jadi 22 tahun ini harus betul-betul dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat dan warga Provinsi Banten. Sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Banten mengucapkan pertama-tama selamat ulang tahun Provinsi Banten ke-22. Kita dari sisi penegakan hukum mengharapkan Provinsi Banten inginnya sejahtera. Oleh karena itu, mari kita sama-sama seluruh masyarakat bersama-sama untuk mencegah korupsi-kolusi dan nepotisme di Provinsi Banten agar ke depan Provinsi Banten menjadi dewasa dalam segala, dewasa dalam pembangunan, dewasa dalam segala kehidupan di masyarakat Banten, sehingga kedepannya masyarakat Banten lebih sejahtera, zero KKN. Itu yang kami harapkan untuk kedepannya masyarakat Banten. Kita harus mengajak masyarakat sama-sama untuk memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Saya secara pribadi dari Kepala Daerah, Bupati Kabupaten Serang, dan seluruh masyarakat Kabupaten Serang berharap Provinsi Banten semakin maju, semakin bisa mensejahterakan masyarakatnya, termasuk masyarakat Kabupaten Serang. Dan sinergi antara Provinsi Banten dan seluruh kabupaten kota itu adalah kunci utama untuk membangun Provinsi Banten lebih maju lagi. Ya, kembali lagi dalam Bumi Jawara dan kita lanjutkan perbincangan kita tadi. Tadi sempat disinggung tentang Perda di Banten untuk memperkuat ASO ini ya, memaksimalkan ASO ini, salah satunya juga pengawasan terhadap konten-konten lokal atau kearifan lokal. Dan mungkin Perda ini juga kalau saya tanya ke Pak Jazuli nih, bisa untuk memperkuat pembatasan wilayah ya, bagaimana agar Banten tidak lagi jaringan dari Jabodetabek tidak lagi melampaui daerahnya, tidak sampai ke Banten, dan Banten punya masing-masing jaringan sendiri sesuai wilayahnya ya, Banten 1, 2, dan 3. Nah, seperti apa Pak menurut Bapak? Kalau Perda berarti kan regulasi ya, artinya di bawah undang-undangnya tadi clear ya, Undang-Undang Cipta Kerja tahun 2020. Kemudian turunannya PP 46 tahun 2021. Itu memang sangat dimungkinkan untuk Perda. Walaupun Perda itu nanti harus lingkupnya harus komprehensif. Tidak bisa hanya soal konten, tapi harus nanti kan itu mengikat kepada pemerintah sendiri, kepada masyarakat, pelaku dunia industri televisi dan sebagainya harus pasti. Nah, landasan pertama kan regulasinya itu landasan yuridis jelas sudah ada. Sekarang kita sosiologisnya. Ini kan kita bicara soal masyarakat. Nah, sangat tentu, sangat penting bahwa suasana kebatinan masyarakat, tadi persoalan-persoalan akan muncul, potensi komplain, masalah, keluhan, bagaimana juga soal informasi yang didapat oleh masyarakat agar bisa lebih cepat, akurat, dan masyarakat punya saluran untuk menyampaikan keluhannya kepada instansi terkait, lalu ketika tidak ditanggapi bagaimana sanksinya. Nah, itu memang perlu Perda gitu ya, supaya kekuatannya mengikat. Kalau sekedar pergub itu kan nggak mengikat. Artinya ini perlu digagas. Makanya saya ngobrol dengan Mas Haris, tolong rupanya beliau udah kenceng juga ngegas nih, udah main ke kampus-kampus untuk bagaimana, karena Perda kan nggak boleh sembarangan, bukan sekedar Perda yang kalau kopas-kopas begitu, bukan Mas Haris lah itu, saya tahu betul. Ya kan beliau kan dosen dan memang pegiat media sejak muda, jadi saya rasa ini bukan sekedar Perda, tapi juga harus memang mencakup berbagai ketentuan yang menjawab persoalan-persoalan masyarakat terkait dengan dunia migrasi digital. Ini penting karena jelas ya udah ada migrasinya. Tapi jangan juga nanti terlalu
lebar juga. Hanya copy paste dari mana kita harus digagas dengan perda yang memang harus detail, melibatkan banyak stakeholder ya. Nanti kita duduk bareng di situ. Orang media duduk di situ, kemudian masyarakat, kemudian dari kampus, kemudian juga dari lembaga vertikalnya, dari dewannya dan sebagainya. Saya rasa mesti kita mulai nih Mas Haris, karena kalau dilepas ini saya khawatir semakin benar asumsi kita bahwa di era kapitalis dan sangat liberalis ini masyarakat yang nggak terdidik dikonsumsi asupan-asupan menu-menu yang tidak pas itu kan nanti akan menjadi racun ini, bukan malah gizi dan vitamin ya. Ini penting. Terlebih karena ini adalah menyangkut perubahan perilaku. Jadi migrasi TV ini dari analog ke digital ini bukan sekedar kebutuhan regulasi, bukan kebutuhan teknis industri media, saja gitu. Tapi juga ini ada kebutuhan perubahan mindset dan budaya masyarakat yang ujungnya pada perilaku masyarakat. Coba anak-anak kita sekarang, Mbak, luar biasa kan, sudah setiap hari pegangannya udah YouTube, ya, TikTok, ya kan, medsos, online segala macam itu. Nah ini harus diisi dengan konten-konten yang memang positif dan produktif untuk kepentingan pengembangan masyarakat. Terutama untuk membangkitkan tadi ya lokal konten dan lokal potensi yang memang industri kreatif ya masyarakat. Karena begini nih, kita ini kan sekarang pengangguran makin banyak, kemiskinan jelas makin banyak, kesusahan apalagi kena COVID begini kan. Nah, kemudian mau kemana? Sebenarnya profesi itu kalau nggak jadi guru, jadi dosen, PNS, dewan kan selebihnya apa gitu ya. Maka saya gigih waktu itu ingin supaya konten kreator itu jadi profesi gitu, YouTuber jadi profesi gitu, TikToker gitu jadi profesi. Jadi orang bangga dengan profesi itu. Dan itu menghasilkan gitu. Sekarang bingung di KTP kita apa pejabatannya. Akhirnya wira swasta. Itu kan nutupin bahwa dia nganggur itu. Wira swasta gitu ya. PNS jarang sekali yang di PNS. Ataupun yang TNI, yang Polri itu kan selebihnya yang 90% penduduk apa statusnya. Nah kita ingin sarana ini, media ini, migrasi ini juga menumbuhkan ya kan, potensi dan kompetensi baru yang muncul dan kita fasilitasi dalam bentuk legitimasi bahwa ini profesi loh, gitu ya, itu mungkin bisa saya sampaikan. Jadi saya sepakat lah kita kebut Mas Haris ya, running nih kita soal regulasi. Perda ini, Jadi tidak hanya beralih dari tontonan analog ke tontonan digital, tapi lebih ke berbagai aspek lain yang bisa membangkitkan potensi lokal ya. Mungkin Pak Haris mau menambahkan singkat saja? Yang saya bilang di depan tadi ini momentum bagi Banten. Jangan sampai lepas, jadi pengaturan berbentuk perda dan sebagainya itu bukan sebuah upaya untuk mengekang, justru untuk memastikan atau menambah beban bagi industri dan seterusnya. Tapi untuk memastikan bahwa mereka bisa juga membangun tanaman yang kuat di sini. TV-TV jaringan nasional itu harus juga punya akar di sini. Lalu masyarakat itu juga terlibat di dalam proses ini. Sampai buahnya keluar, itu masyarakat juga menikmati. Dan itu balik lagi, ini kan siklus. Kalau masyarakat senang dengan tayangan TV itu dia akan jadi loyal. Kalau loyal, TV juga. Jadi ini sebuah, siklus hidup, apa itu namanya? Semacam ekosistem. Ya, jadi seperti itu. Jadi kita pastikan ini berjalan dan semua menikmati. Sisi-sisi positif, sisi-sisi produktif dari semua kegiatan ini. Jadi perda itu di situ posisinya. Maka kita mohon kepada Dewan sudah sampaikan bahwa yuk kita bentuk ini dalam rangka itu, memastikan. Nah, selama ini ya yang tadi saya bilang Banten ini seolah-olah hanya jadi market, jadi sasaran, jadi penonton saja. Itu tidak terkelola. Dari sisi regulasi kita perkuat di situ. Oke, mudah-mudahan dengan adanya perda nanti, kedepannya juga bisa memperkuat pengembangan dari potensi-potensi lokal Banten ya Pak ya, terutama untuk mengisi konten di TV-TV digital yang nanti akan mulai bertumbuh begitu. Baik pemirsa, kita masih akan lanjutkan perbincangan kita usai jeda berikut, tetap dalam Bumi Jawara. HUT Banten ke-22 tahun 2022 memang lahir pada saat digitalisasi atau teknologi informasi ini semakin berkembang. Sehingga evaluasi bagi pemerintah Provinsi Banten, khususnya bagi kami penyelenggara pemerintahan, harus mampu menyesuaikan terkait dengan kondisi, situasi, atau zaman yang terkini, dan bagaimana bisa mengimplementasinya untuk kesejahteraan masyarakat Banten. Semoga Banten maju
dan juga Banten menjadi sejahtera bagi masyarakatnya. 22 tahun Banten berdiri dan sudah melihat kemajuannya seperti apa, dan saya berharap ke depan teknologi semakin maju dan kita berdaulat pangan. Pangan berdaulat, masyarakat sehat, Banten kuat, dan ekonomi meningkat. Kita pertama harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Provinsi Banten sudah 22 tahun berdiri, dan ini menjadi satu buah bentuk yang harus kita sikapi bersama agar bagaimana Banten ke depan ini menjadi lebih baik, ya kan, menjadi lebih sejahtera buat masyarakat Banten. 4 kota 4 kabupaten di dalamnya harus ikut betul-betul mengisi pembangunan demi kemajuan masyarakat Banten. HUT Banten jaya terus, Banten bangkit, dan terus mensejahterakan rakyat Banten. Saya Andra Soni, Ketua DPRD Provinsi Banten, mengucapkan Dirgahayu Provinsi Banten yang ke-22 tahun. Banten tangguh, ekonomi tumbuh. Semoga kita bersama-sama mampu untuk mensejahterakan rakyat Banten sesuai dengan tujuan berdirinya Provinsi Banten. Yang harus kita syukuri bahwa kita ada kemajuan, ya, bahwa kemudian kemajuan kita belum dirasakan maksimal oleh masyarakat, itu yang harus kita tingkatkan. Ya, harapan saya, harapan kita semua, bagaimana kita sama-sama bahu-membahu mewujudkan Banten yang sejahtera. Rencana tersebut tentu ditujukan adalah bagaimana membangun Banten itu secara berkesinambungan. Nah, pencapaian-pencapaian yang hari ini terjadi tentu bisa dilihat dari indikator-indikator yang ada. Tentu kita belum puas dengan hasil pembangunannya, namun kita harus mengapresiasi upaya-upaya dari pemerintah Provinsi Banten selama ini, dari setiap gubernur dan wakil gubernur sebelumnya, bahwa ada kemajuan, dan kemajuan tersebut harus kita tingkatkan. Ya pemirsa, masih bersama kami dalam Bumi Jawara, dan kita sampai pada segmen akhir. Bumi Jawara kali ini membahas tentang ASO atau analog switch off. Nah, dari tadi kita sudah bicara teknis, persiapan dan pendukungnya seperti itu untuk analog switch off ini. Nah, bagaimana dengan yang harus diperhatikan setelah kita benar-benar bermigrasi dari TV analog ke TV digital ini? Mungkin dari Pak Jazuli dulu. Ya, kalau regulasi sudah, perangkat sudah, alatnya sudah gitu ya, kan tinggal isinya, tinggal kontennya. Kita ingin yang bergizi nih, yang bervitamin, supaya juga nanti menyehatkan publik, menyehatkan warga, menyehatkan siapapun yang menonton. Artinya kalau berekspektasi saya terutama di lembaga legislatif, ya tolonglah industri penyiaran itu, industri televisi itu nggak hanya bisnis oriented gitu ya. Nggak hanya komersial oriented, tapi juga ada ruang sosial, ruang moral, ruang edukasi, ruang dakwah gitu ya, yang menjadi sarana efektif untuk ujungnya merubah perilaku masyarakat gitu ya. Sehingga masyarakat kita ini tengah gencaran gempuran teknologi digital, informasi, teknologi, ekonomi yang sudah sangat bebas gitu ya. Persaingan politik juga semakin nambah-nambah gitu kan, komporin makin panas, miskin masih banyak, warga yang susah, penerima bansos kok makin kesini makin banyak juga. Perlu ada penyejuk, perlu ada ibarat oase di padang pasir ya, artinya di tengah suasana masyarakat yang garang gitu ya, yang panas, yang panas juga kepada para opinion leader ya, karena masyarakat itu kan kadang-kadang patron clean dengan patron gitu ya, jadi ngikutin misalnya para mubalik, ya, para juru dakwah, juga para tokoh masyarakat juga harus betul-betul mengedukasi jamaahnya, warganya. Ya kan nggak sulit kok, sambil khotbah, sambil ceramah, sambil ngajar dosen atau guru itu menyampaikan bahwa begini loh nak nih jamaah, bahwa sekarang kita ada migrasi, tolong manfaatkan. Ya kan, ini nggak bisa dicegahnya teknologi ini, ibarat dua mata uang kan. Mau negatif, mau positif, mau hitam, mau putih kan mudah sekali. Mau harus maju. Ya, harus maju. Makanya industri media ini terutama ya, Mas Aris, kita ingin himbau juga, ingin supaya awasin tuh, ya kan? Galakin aja gitu kan, kita dari sisi sosial yang bisa dibantu gitu, selain dari sisi yang komersial gitu ya. Nah, kemudian kepada civil society dimanapun, siapapun, baik kampus, ormas, LSM, NGO, lembaga-lembaga, masyarakat sipil itu kan, ketimbang dalam teori sosiologi saya menyebut itu
crowd itu kayak kerumunan gitu. Jadi banyak ada organisasinya, tapi kok apa yang mau dicapai itu kadang-kadang nggak jelas tuh. Nah ini kita ingin lebih perjelas itu. Jelas sebagai tadi yang Mbak Nurul sampaikan, kekuatan wadah untuk mengontrol media society itu stasiun udah banyak. Lembaga-lembaga tinggal lebih istiqomah aja, lebih konsentrasi pada urusan-urusan yang mohon maaf kalau dalam teori yang sering saya kutip, Mas Haris izin, itu dalam teori biologi itu ada istilah autotomi. Autotomi itu kalau cecak ingin menyelamatkan diri, dia berlari, kabur tubuhnya, nyawanya entah kemana, tapi dia memutus ekornya, dan ekornya itu bergerak-gerak. Nah, ketika melihat ekor itu, kita berdebat bahwa ini adalah cecak, padahal bukan cecak. Ini hanya ekor saja. Perdebatan itu diregulasi, di urusan anggaran, di urusan teknik-teknis perlengkapan sebuah organisasi atau sebuah industri media dan sebagainya, itu selalu perdebatan pada soal ekor cecak. Formalisasi kegiatan-kegiatan yang banyak orangnya, tapi substansinya kadang-kadang kering gagasan, kering ide, sering substansi itu kadang-kadang memang kita temukan sehari-hari. Nah ini kita supaya migrasi ini bukan sekedar membicarakan ekor cecak. Gitu. Ya, betul. Kita ingin pada hakikat cecaknya nih, jangan migrasi dari analog ke digital ini sekedar formalisasi kebutuhan regulasi, menjawab perkembangan teknologi informasi, tapi juga ada pesan besar, pesan moral gitu, Weltanschauung apa nama dalam bahasa Jerman. Ada impact-nya lah ya, efeknya yang perlu kita ambil, yang akan berdampak terhadap perubahan perilaku masyarakat kita. Dua tadi Mbak, mindset cara berpikir dan budaya. Mindset dan budaya. Jadi ikut berkembang juga seiring dengan migrasi dari analog ke digital. Nah, mungkin singkat saja Pak Haris untuk menambahkan. Ya, yuk kita masukin era digital ini dengan kesiapan dari berbagai hal dari diri kita. Jadi yang kita himbau siap tidak hanya TV-nya, tapi masyarakat dalam pengertian, ayo kita mengambil peran, mengambil manfaat dan membangun sinergi. Jadi Pak Jazuli tadi bilang TV-TV jangan mikirin bisnis doang, tapi sosial. Tapi sebetulnya dalam perspektif KPID itu satu helaan nafas. Jadi kalau lu bikin local content, itu akan memperkuat basis penontonmu di sini. Kalau lu isinya Jakarta, provinsi juga males juga mau bikin talk show di situ. Tapi kalau dia punya akar kuat di sini, penonton lokalnya itu kuat tuh, TV nasional atau apapun, saya kira Pak Jazuli bisa dorong tuh OPD, sosialisasinya di TV itu tuh. Jangan di TV itu apa dia ngomong nasional doang. Tapi ini yang penonton lokalnya banyak. Lalu nanti orang-orang lokal, kiai-kiai, ustadz-ustadz itu tampil, itu akan memperkuat akar dia di sini. Jadi ini satu, tadi itu yang saya bilang, rantai makanan atau siklus kehidupan berputar, jadi semua akan kebagian pada saatnya. Tidak ada yang keluar dari ini. Jadi itu dalam satu, dan perda dan seterusnya upaya kita. Baik kita untuk memastikan ini semua mendapat bagian dari digitalisasi ini, bagian-bagian yang baiknya, bagian-bagian yang jeleknya kita singkirkan dengan cara langkah bersama ini. Jadi sehat dalam peralihan atau migrasi dari TV analog ke TV digital ini tidak hanya sehat lembaga penyiarannya, tetapi sehat penontonnya juga dan sehat bisnisnya semua juga ya Pak ya, semua pasti berkaitan ya. Oke, terima kasih sekali Pak Haji Ahmad Jazuli Abdillah dari fraksi Partai Demokrat, Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Banten, dan juga Bapak Haji Haris H. Witarja SS, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Banten, sudah berbagi informasi tentang ASO, Analog Switch Off, yang merupakan migrasi dari penyiaran TV terestrial analog ke digital, dan mudah-mudahan pada 2 November nanti sudah benar-benar maksimal di Banten, semua bisa mengaksesnya, set-top box-nya merata ke keluarga-keluarga yang memang tidak ditunda lagi. Iya, betul, yang memang sudah memenuhi persyaratan. Yang menengah ke atas beli sendiri. Kalau tidak set-top box bisa televisi yang
DVTV2 ya, DVTV2 atau yang bisa mengakses siaran digital. Baik, pemirsa, itu tadi perbincangan kita dalam Bumi Jawara mengenai ASO atau analog switch off. Bagaimana kita harus bersiap mengucapkan selamat tinggal TV analog dan beralih ke TV digital. Di mana TV digital itu bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Saya Nurul Ulfa mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.